Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum pelajaran pada hari ini Bapak mulai, ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kabarnya baik semua kan? Ya. Pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Buat Pak, buat sakit. Oh sakit. Oke, semoga Akbar diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, apakah ada yang mengetahui materi apa yang telah Bapak sampaikan pada minggu sebelumnya? Saya Pak. Ya, baik Joni, silakan. Kemarin kita belajar tentang teks deskripsi. Oke, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek dengan secara rinci dengan meliputi unsur indera. Baik sekali. Jadi anak-anak yang disampaikan oleh Mas Noval sudah benar bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek dengan secara detail atau rinci, melibatkan unsur indera. Baik, sebelum materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, peserta didik kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai teks berita dan mengidentifikasi ciri-ciri teks berita itu apa saja dan jenis-jenis serta unsur dari teks berita. Jadi mengenai teks berita, apakah kalian sudah mengetahui tentang apa itu teks berita? Belum ya. Jadi perhatikan bahwa teks berita, teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Ada yang mengetahui teks berita itu disampaikan di berbagai media apa saja? Saya Pak. Ya, baik, silakan. Televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, bagus. Jadi berita biasanya disebarkan atau disampaikan melalui berbagai platform media, yaitu melalui televisi, radio, koran, majalah, atau internet. Contoh, dalam beberapa hari yang lalu kita telah mendengarkan berita mengenai kereta api yang saling bertabrakan dan mengakibatkan beberapa orang penumpang itu meninggal dunia dan terluka. Berarti itu menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lalu mengenai fungsi dari berita, kenapa berita itu bisa disampaikan kepada kita semua? Kenapa kita harus tahu mengenai isi dari berita? Karena berita itu disampaikan berdasarkan aktual dan faktual. Ya, dan Apa yang dimaksud aktual dan faktual? apa yang dimaksud dengan aktual dan faktual? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi aktual itu terkini dan faktual itu artinya berdasarkan dengan fakta. Maka dari itu berita disampaikan dengan fakta dan terkini. Contoh berita atau jenis berita secara langsung atau straight news yang menjelaskan tentang hari itu juga berita disampaikan atau sehari dua hari berita itu telah disampaikan. Lalu mengenai ciri-ciri dari teks berita itu sendiri, yaitu teks berita memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang sangat terlihat jelas. Yang pertama apa yang sudah dijelaskan tadi? Aktual. Yang kedua adalah faktual. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah aktual, yaitu berarti berita tersebut disampaikan secara terkini atau up to date. Jadi saat hari itu atau beberapa hari sebelumnya telah disampaikan. Terus yang kedua yaitu faktual. Jadi berita itu berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Jadi tidak mengada-ngada atau bukan imajinasi. Tuh. Jadi memang betul-betul benar, harus sesuai dengan apa yang terjadi. Terus yang ketiga adalah menarik atau berita itu biasanya tersusun dengan sangat rapi atau unik. Ketika kita melihat berita atau teks berita, contoh di dalam koran, itu biasanya kita melihat bahwa penyampaian berita itu biasanya disampaikan dengan kalimat-kalimat yang baku. Jadi kalimat baku itu biasanya selalu disampaikan di dalam teks berita. Lalu yang keempat adalah teks berita disampaikan secara jelas, sama dengan yang nomor 3. Jadi selain menarik disampaikan, tetapi berita itu disampaikan dengan jelas.
Karena kalau berita tidak disampaikan dengan jelas, maka akan membingungkan pembacanya. Penerima berita itu akan bingung terhadap apa yang disampaikan oleh berita tersebut. Dan yang kelima, berita itu bisa atau dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika berita telah disampaikan, maka berita tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan, bisa tahu kita di mana asalnya, di mana kejadiannya, dan seperti apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Nah, masuk ke unsur-unsur berita. Ada yang mengetahui tentang unsur berita? Seperti apa unsur-unsur berita? Ya baik, silakan. Unsur-unsur berita yang ada di dalam ini. Nah, benar. Jadi unsur berita itu mengandung 5W plus 1H, yaitu yang pertama what, apa, yang kedua where, di mana, yang ketiga when, kapan, yang keempat who, bacanya who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa, dan yang kelima why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Terus plus satunya yaitu how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ada pertanyaan? Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang jenis-jenis berita apa saja? Apa saja? Bagus. Jenis-jenis berita ya baru saya sampaikan. Jadi jenis-jenis berita yang pertama adalah berita langsung atau straight news. Jadi yang pertama mengenai jenis berita adalah berita langsung atau straight news, yang artinya bahwa berita tersebut up to date atau sesuai dengan keadaan yang nyata itu tadi, berdasarkan fakta dan aktual. Itulah yang dinamakan berita langsung. Terus yang kedua adalah berita opini atau opinion news, yang menunjukkan tentang berita berdasarkan dengan pendapat. Jadi berdasarkan ahlinya. Contoh, ketika ada pakar kesehatan menjelaskan tentang manfaat dari buah tim, nah itu berarti termasuk berita tentang opini atau opinion news. Yang ketiga adalah berita interpretatif atau interpretatif news, yang menjelaskan tentang pengembangan dari unsur berita yang dikembangkan oleh wartawan itu sendiri. Jadi wartawan mengembangkan suatu berita yang didapatkan dari liputan mereka. Terus yang keempat adalah berita investigasi atau investigation news, menjelaskan tentang penyelidikan atau suatu peristiwa yang tersembunyi dan diselidiki secara sistematis, gimana caranya berita tersebut harus terkuak di masyarakat luas. Dan yang kelima, jenis terakhir dari teks berita, yaitu tentang berita mendalam atau deep news. Maksudnya seperti apa? Berita yang betul-betul dikembangkan berdasarkan rincian-rincian peristiwa yang perlu dikembangkan. Contoh berita-berita yang terdapat di koran yang kita lihat biasanya terdapat berita yang dikembangkan sangat panjang, sehingga berita mendalam itu tadi dapat dirasakan dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Sampai di sini bisa dipahami? Iya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mengenai teks berita bisa mengacu kita untuk lebih mendalami dan memahami tentang teks berita, serta kita bisa mengaplikasikannya dan mencerna berita tersebut dengan bijak. Oke, baik. Itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.